Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabatku sekalian, 14 abad yang lalu, baginda Nabi SAW dan para sahabatnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana memutus mata rantai penyebaran wabah yang terjadi dan bagaimana mencegah penyebaran wabah. Dalam satu hadisnya baginda Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Rawahul Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengarkan suatu wabah sedang menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian datang ke negeri itu. Dan apabila kalian sedang berada pada suatu negeri yang sedang dijangkiti oleh suatu wabah, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Baginda Nabi SAW telah ingatkan kita bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebaran wabah. Yang pertama adalah jangan sampai ketika kita telah mendengarkan berita bahwa sungguhnya suatu negeri sedang terjangkiti wabah lalu kemudian kita datang kepadanya. Kalau seandainya kita datang pada satu negeri yang sedang tertimpa wabah, maka bisa saja kita adalah bagian dari orang yang mungkin saja terpapar oleh penyebaran wabah tersebut. Dan apabila kita telah berada di satu negeri yang terjangkiti oleh wabah, maka jangan sampai kita keluar dari negeri tersebut. Karena bisa jadi kita menjadi wasilah dari penyebaran wabah kepada negeri-negeri yang belum terjangkiti. Yang kedua, baginda Nabi SAW dalam satu hadisnya menyebutkan, "Ma min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran aminan muhtabisan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Rawahul Bukhari. Baginda Nabi SAW menyampaikan dalam sabda beliau, apabila seseorang di antara kalian sedang tertimpa oleh wabah, sedang terjangkiti oleh wabah, lalu kemudian dia berdiam di negerinya itu, lalu dia bersabar, dia menahan diri untuk keluar dari negerinya itu, dan dia yakin sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, maka Allah berikan bagi orang itu pahala dan kebaikan sebagaimana kebaikan dan pahala yang diberikan kepada mereka yang meninggal dunia karena syahid. Hadis riwayat Bukhari. Maka ketika ada orang di antara kita yang merasa memiliki gejala terkena oleh wabah atau virus COVID-19, maka hendaklah dia berdiam diri di rumahnya, berdiam diri di negerinya, tidak berjalan-jalan, tidak keluar dari negerinya itu. Karena kalau dia keluar dari negeri itu akan menjadi sebab tersebarnya wabah kemana-mana. Maka baginda Nabi ajarkan mereka yang sedang terkena wabah, jangan keluar dari rumah dan jangan keluar dari negeri itu, karena itu bisa menjadi wasilah penyebaran dari wabah tersebut. Yang ketiga, baginda Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang dari Bani Thaqib. Orang itu datang kepada baginda Nabi SAW hendak berbaiat, hendak bersumpah setia kepada baginda Nabi SAW. Fa'arsala ilaihin Nabi SAW, "Inna qad baya'naka farji'." Rawahu Muslim. Baginda Nabi SAW tidak membaiat orang tersebut dengan berjabat tangan dengannya, karena orang itu ternyata sedang terkena wabah kusta pada masa itu. Lalu baginda Nabi SAW membaiat orang tersebut dengan kata-kata tanpa berjabat tangan dengan orang tersebut. Maka sekarang sebaiknya kita untuk tidak berjabat tangan, meskipun berjabat tangan sudah menjadi tradisi yang lama yang berkembang di tengah masyarakat kita. Maka untuk mencegah tersebarnya wabah COVID-19 ini, kita bersama-sama saling mengerti dan saling memahami untuk tidak berjabat tangan, karena berjabat tangan bisa menjadi satu wasilah penyebaran wabah tersebut. Sahabatku sekalian, yang keempat, dahulu kala pernah terjadi wabah di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab mengangkat seorang khalifah bernama Amr bin Al-As. Ketika terjadinya wabah, maka Amr bin Al-As mengatakan, "Al-waba kannar wa antum wukuduha. Tafarraqu hatta la tajidin nar ma yush'iluha fatantafi'u."
Amr bin As mengatakan, wabah itu bagaikan api dan kalian adalah kayu bakarnya. Maka berpencarlah kalian, jaga jarak satu dengan yang lainnya di antara kalian, agar api itu tidak mendapatkan apa yang bisa dibakarnya. Maka setelah itu api itu akan padam. Amr bin As mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak, untuk social distancing, menjaga jarak kita dari orang lain, agar tidak kemudian wabah itu mendapatkan banyak orang yang bisa dimangsanya. Karena sebenarnya wabah itu bagaikan api, dia membakar satu kayu bakar, dari satu kayu bakar mengalirkan api itu ke kayu bakar yang lainnya. Maka jika tidak ingin semua terbakar oleh wabah ini, maka hendaklah kita semua taat sami'na wa ta'na untuk senantiasa menjaga jarak dari satu orang ke orang yang lainnya. Itulah kenapa pada saat ini kita temukan masjid-masjid ditutup sementara untuk pelaksanaan salat Jumat dan salat jamaah. Karena para ulama kita telah melihat, kalau seandainya kita berkumpul bersama melaksanakan salat Jumat, melaksanakan salat jamaah, maka bisa menjadi wasilah penyebaran COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Dan tentu akan banyak korban di antara kita. Maka oleh karena itulah, para ulama kita menutup sementara masjid untuk melaksanakan salat Jumat, untuk melaksanakan salat jamaah, agar tidak banyak korban yang ditimbulkan dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Sahabatku sekalian, yang kelima, Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa pada tahun 1085 Masehi pernah terjadi penyebaran wabah yang luar biasa di masa kekhalifahan Abbasiyah. Banyak manusia tiba-tiba meninggal dunia, banyak manusia tiba-tiba terkapar wafat oleh penyebaran wabah pada masa itu. Binatang-binatang liar di hutan kemudian tewas. Berdampak kepada hewan-hewan ternak penduduk kampung pun tewas diakibatkan oleh wabah itu. Belum lagi kemudian terjadi pada masa itu pembantaian yang dilakukan oleh kaum Syiah yang menyebabkan begitu banyak orang meninggal dunia. Lalu Allah datangkan angin topan yang berwarna hitam yang membawa debu dan pasir. Lalu kemudian angin topan itu mengeluarkan suara yang mengerikan bagi mereka yang mendengarnya. Sampai-sampai semua orang berpikir bahwa itu adalah hari kiamat. Lalu muncullah Khalifah Al-Muqtadi Billah, seorang khalifah yang luar biasa. Dia merintahkan kepada seluruh gubernurnya, dia perintahkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan pengobatan, evakuasi, isolasi. Dan beliau, Khalifah Al-Muqtadi Billah, memerintahkan gubernurnya, memerintahkan kepala-kepala desa, memerintahkan semua umat Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian mereka mencari tempat-tempat maksiat, tempat diperdagangkannya minuman keras mereka hancurkan, tempat terjadinya prostitusi dan perzinahan dihancurkan oleh mereka, tempat-tempat maksiat semuanya dihancurkan oleh mereka. Lalu kemudian gembong-gembong maksiat, para penjahat-penjahat besar pada saat itu diusir dari negeri itu, ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka setelah semua itu ditegakkan, semua perintah itu dilaksanakan oleh para pemimpin dan umat Islam pada saat itu, maka wabah itu berangsur-angsur pergi dari negeri yang tertimpa oleh wabah tersebut. Sahabatku sekalian, sesungguhnya syariat Islam ini telah sempurna. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat telah sempurna, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia ini. Wabah yang terjadi ini juga pernah terjadi sebelum kita, meskipun tidak sedahsyat saat ini. Maka agar kita semua dapat terhindar dari penyebaran wabah ini, mari kita tegakkan sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat-sahabat Nabi, agar kemudian kita dihindarkan, kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari penyebaran COVID-19 yang merajalela saat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua yang Allah datangkan kepada kita ini adalah merupakan nasihat indah dan nasihat berharga bagi kita, agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, hamba-hamba yang beristighfar kepada Allah, hamba-hamba yang merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang tunduk, hamba-hamba yang takut, hamba-hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, angkatlah bala, angkatlah wabah, angkatlah musibah yang terjadi di tengah-tengah kami ini ya Allah. Jadikan segala sesuatu yang menimpa kami adalah keberkahan bagi kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim ya Allah. Maka berikanlah ampunan-Mu kepada kami, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.